Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini yang penuh berkah, di hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bermuajahah, bermajelis ilmu, bercommunity dengan komunitas yang soleha insya Allah, dalam rangka mengejawantahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu rizquhu wa an yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah Ta'ala luaskan rizkinya, man ahabba an yabsuta lahu fi rizkihi, siapa saja yang ingin rizkinya Allah luaskan, Allah tambahkan, wa an yunsha'a lahu fi atharihi, dan Allah berkahi umurnya, Allah berkahi kehidupannya, maka perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyasil rahimah, maka sambunglah tali kasih silaturahim. Di antaranya adalah kita wujudkan pada hari ini, kita semua berkumpul, bukan sekedar hanya kumpul-kumpul, tapi berkumpul yang penuh faedah, penuh manfaat, sehingga menjadi perkumpulan orang-orang yang soleha dalam rangka menjadi community sebagaimana diungkapkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul jalisis saleh, perumpamaan besti yang baik, perumpamaan besti yang soleha adalah kamasali hamilil miski. Allah Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umpamakan dengan hamilul mis. Hamilul mis adalah orang yang menjual parfum, mis. Apa potensi yang didapat manakala kita bergaul, berbesti, berteman dengan hamilul mis? Yang pertama adalah imma ayyu'tika, bisa jadi dia akan memberikan kita atau memberikan saudariku sekalian, ini adalah parfum. Kita dikasih parfumnya. Sehingga ketika kita berteman, berbestian dengan penjual parfum, maka kita akan mendapatkan hadiah parfum yang tentu baunya adalah semerbak mewangi. Atau yang kedua, imma an yabta'a minhu, bisa jadi kalian berbesti dengan pemilik atau penjual parfum, owner parfum, bisa jadi nanti kalian akan beli parfumnya, ya. Kalau nggak dihadiahi, ya beli parfumnya. Atau kemudian yang ketiga, bisa jadi juga kita akan mendapatkan manfaat wanginya. Walaupun mungkin nggak beli, akan tetapi kita akan kecipratan aroma harum dari parfum ini akan kemudian menular, memberikan kepada kita yang berbesti dengan hamilul mis. Sebaliknya, masalul jalisis su, berbesti, bersahabat, bercommunity dengan orang-orang yang tidak memberikan vibe positif, dengan orang-orang yang bukan soleh-soleha, diumpamakan dengan seorang pandai besi, tukang pandai besi, atau di kita sekarang bisa jadi tukang las, ya. Apa yang akan kita peroleh, benefit apa yang akan kita dapatkan?
Manakala kita berbesti dengan atau berteman dengan pandai besi, bisa jadi imma ayyahriqa siyabak. Yang pertama bisa jadi pakaian yang kita kenakan kemudian terciprat percikan api sehingga ikut terbakar. Yang kedua, bisa jadi tidak terbakar, akan tetapi kita ikut kebauan raiha muntina, atau bau yang enggak enak, bau agak busuk-busuk bagaimana ya ketika membakar besi, itu akan tertular ke pakaian kita sehingga aromanya pun tidak sedap untuk dirasa. Itu adalah perumpamaan bagaimana seseorang bergaul dengan besti, dengan komunitas orang-orang yang positif dan soleha, dengan sebaliknya komunitas yang tidak memberikan faedah. Maka insya Allah saya yakin teman-temanku, sahabatku semua yang hadir pada hari ini adalah termasuk al-jalisus soleh, adalah termasuk besti yang soleha, besti yang terbaik. Siapakah teman terbaik itu? Adalah teman yang satu dia aminah, dia bisa dipercaya. Dalam artian ketika kadang kita punya problematika atau kita mau namanya bersahabat ya, kadang kita mau cerita sedang ada masalah nih apa. Nah, kalau teman yang soleha, dia amanah dalam hal dia memegang amanah ini. Ketika temannya sudah sedang ada masalah begini, jangan cerita kemana-mana ya. Siap, insya Allah ana aminah, saya amanah, dapat dipercaya untuk memegang apa yang sudah kita curhatkan kepada saya. Itu diantara ma'ayir atau kriteria dari besti yang soleha. Kemudian yang kedua, wafiyun, adalah seorang besti teman yang wafi. Wafi itu berasal dari kata wafa yuwafi wafaan. Dia adalah orang yang wafa. Apabila berjanji, dia menepati. Apabila berbicara, dia tidak omon-omon, ya, tidak omon-omon. Apabila dia membawa kabar berita yang valid, bukan yang hoax. Apabila dia diberikan amanah, dia menunaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah orang yang wafa, orang yang wafiyun. Kemudian juga di antara ma'ayir kriteria dari besti yang bisa menjadi besti di dunia dan juga di akhirat adalah sosok yang mengajak kita amar ma'ruf nahi mungkar. Senantiasa mengingatkan kita, walaupun kita teman, besti, dekat sekali, sodikun hamimun hamimah, akan tetapi jangan menghalangi kita untuk kemudian memberikan nasihat, untuk kemudian kita memberikan mau'idhah, nasaih kepada sahabat kita bahwasannya seperti ini, misalnya sudah syar'i pakaiannya tapi afwan, mohon maaf bestiku masih kelihatan lekuknya misalnya, atau terkadang anak rambutnya ada yang keluar, bestinya menyelipkan ke dalam hijabnya. Maka alangkah indah persahabatan seperti ini, perbestian seperti ini, di mana kita tidak segan untuk mengoreksi sahabat kita. Kita tidak takut untuk kemudian saling mengingatkan, memotivasi dalam kebaikan kepada sahabat-sahabat kita. Karena apa? Karena al-akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Karena orang yang di dunia saling berbestian, saling best friend, saling dekat. Al-akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Bisa jadi besti kita di dunia
kelak di akhirat ternyata baku bombe saling bermusuhan. Apakah semua seperti itu? Tidak. Dalam Az-Zukhruf ayat 67 Allah Ta'ala berfirman, illal muttaqin, kecuali hamba-hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah kita semua bagian dari hamba Allah yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yakni kita menjaga perintah-perintah Allah Ta'ala. Kita menjalankan mandat-mandat dari Allah dan juga Rasulnya. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, sahabat Fifi Zubaidi ya, yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agama bestinya. Baik besti kita berupa suami kita, pasangan, lawan jenis, teman hidup sepanjang hayat, mudah-mudahan juga di akhirat, ataupun besti sahabat sesama jenis, sesama perempuan, besti di kantor, besti dalam berbisnis, besti dalam sekolahan dan seterusnya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Karena secara tidak langsung ketika kita berkomunitas, ketika kita bergaul dan memutuskan untuk memilih teman, tentunya di situ ada konsekuensinya. Ketika teman kita bagus, ketika teman kita positive vibes, maka insya Allah ala dini khalilina, kita akan ikut teman kita, akan memfollow sahabat kita. Bukannya begitu? Kalau teman kita ngajak, ayo Mi kita arisan di sini, kita akan ikut sama-sama. Oke. Ayo kita pergi jalan-jalan. Oke. Ayo kita bermajelis ilmu. Oke. Sesuai, jangan sampai kita melewati atau melebihi koridor yang telah Allah Ta'ala gariskan, yang telah Rasulullah SAW sabdakan. Bagaimana tata cara, etika dalam memilih teman, karena itu semua konsekuensinya besar, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, kelak di yaumil qiyamah. Sahabat sekalian, a'azanillahu wa iyyakunna jami'an. Falyandur ahadukum man yuhalil. Maka lihatlah, maka tengoklah siapa orang yang kita ajak menjadi best friend. Siapa sosok yang menjadi sahabat kita, teman jalan kita, teman berbagi, teman keluh kesah. Karena sahabat itu, teman itu juga kita bisa melakukan fit and proper test. Bagaimana kita menguji kesetiaan atau kebaikan, kesolehan seorang sahabat. Di antaranya ada yang namanya imtihan, yakni bentuk ujian, uji coba. Apakah teman saya ini selalu ada ketika saya berada maupun sedang di bawah. Terkadang yang namanya ada gula, ada semut. Ketika teman kita berjaya, kita akan mendekat. Ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, ternyata teman-teman menjauh, dan itulah as-sadiqul wafiyul haqiqi akan tampak. Di situ akan nampak siapa teman yang Masya Allah, teman yang sesungguhnya manakala kita sedang dalam kondisi tidak di atas, manakala kita sedang dalam kondisi tidak berjaya. Allah akan tunjukkan siapa teman yang betul-betul kemudian bestie kita di dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu sahabat fillah semuanya, kita sebagai seorang ibu juga tentunya, yang mana kita memiliki anak-anak baik putra maupun putri, maka kita akan lihat kita seharusnya juga memfollow anak-anak kita. Sejauh mana pertemanan yang ia pilih, sejauh mana teman-teman atau sahabat
yang ia pilih untuk menjadi teman dekatnya. Ataupun yang pertama kita pilihkan lingkungan sekolah yang Masya Allah kondusif, dan juga lingkungan sekolah yang kemudian komunitasnya orang-orang yang soleh dan soleha menurut mi'yar atau kacamata kita tentunya, setelah beristikharah, bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui munajat-munajat kita. Kemudian pastinya anak-anak kita juga di lingkungan sekolahnya mereka memiliki beberapa teman, dan tentunya sebagaimana kita alami juga tidak semua teman-teman ini dekat dengan kita. Ada yang tingkat dekatnya 10, 9 sampai pada level 1. Semakin kita merasa ada frekuensi yang sama, ada kesamaan hobi kah, ada kesamaan usaha, atau ada kesamaan tabiat misalnya, kita akan merasa cocok. Oh, saya cocok dengan besti ini, saya nyaman bersahabat berteman dengan ukhti fulana. Maka kemudian kita juga akan mereview bagaimana kondisi perbestian anak-anak kita, karena jangan sampai teman yang kemudian menjadi sahabat karibnya ini menjerumuskan ke dalam hal-hal yang negatif, sehingga namanya anak, jangankan anak-anak ya, kita sendiri saja kalau misalnya ada teman yang kemudian agak-agak itu kan menular ya, kita akan ikut ya, mengikut pelan-pelan, lama-lama kita akan mengikuti gayanya, sadar ataupun tidak sadar. Maka dari itu Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadis yang mana beliau menjelaskan ada 7 golongan, ada 7 kelompok, di mana 7 kelompok ini adalah golongan orang yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan. Kenapa Allah Ta'ala berikan keistimewaan? Karena 7 orang ini berbeda-beda amaliannya, berbeda-beda amalannya. Akan tetapi Allah Ta'ala berikan keistimewaan berupa dhillun yaumal qiyamah, berupa naungan, pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. 7 golongan yang berbeda, tapi Allah Ta'ala berikan fasilitas yang sama, payung Allah di hari akhirat kelak, karena satu saja motivasinya. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah satu, amalannya berbeda-beda tapi penyebabnya satu, yakni bagaimana ia dapat mengendalikan nafsunya, bagaimana ia bermujahadah, anakku menyusul, bagaimana ia bermujahadah, bersungguh-sungguh. Oh, nak mbak Den ya, mbak Den, gede bintis. Oh ya, tabe minta semangka. Tafadhol ya Ahmad. Bagaimana sebabnya satu, yakni mujahada nufusihim. Pribadinya bersungguh-sungguh, komitmen untuk apa? Mukhalafati ahwaihim. Bagaimana dia tidak memfollow, tidak mengikuti hawa nafsunya. Siapa 7 golongan tersebut yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tiada perlindungan, tiada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan. Di antaranya adalah yang kita bahas tadi, al-mutahabbani fillah ijtama alaihi waftaraqo alaihi. 2 orang besti yang saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Ta'ala. Bersatu, bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke berbestian tadi, yang pertama adalah 7 golongan. Yang pertama adalah imamun adil,
seorang pemimpin yang adil. Kenapa Allah Ta'ala berikan VVIP card atau akses VVIP kepada seorang imam yang adil? Karena pemimpin yang adil ini dia tonggak bagaimana sebuah komunitas, sebuah rakyat atau masyarakat itu kemudian menjadi soluha. Idza soluha soluha kulluhu. Kalau pemimpinnya ini adil, saleh, muslih, maka rakyatnya juga akan bagus. Katakanlah dari lingkup kecil imamun adil adalah pemimpin dalam keluarga, seorang suami, seorang ayah. Dalam komunitas kita ada ketuanya. Siapa ketuanya ini? Ibu Lili atau siapa? Oh, tidak ada ketua. Ya, insya Allah nanti dibentuk ketuanya. Oh, Ibu Rizka ketua ya. Jadi soal ibu ketua ini yang Masya Allah adil dalam memberikan hak-hak kepada anggotanya, Masya Allah luar biasa. Ini mendatangkan akses dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terkira, payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamun adil. Kalau imamnya adil, pemimpinnya baik, pemimpinnya adalah orang yang kredibilitasnya bagus, dalam bahasa syar'i adalah saleh dan muslih, maka insya Allah rakyat yang dipimpin, komunitas, masyarakat yang dipimpinnya pun akan bagus. Ini adalah tonggak, baik dalam keluarga, pemimpin RT, pemimpin kelurahan, sampai pada tingkat negara, yakni presiden, ataupun dalam kerajaan adalah king atau al-malik. Imamun adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi wahdah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dalam kecintaannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat sahabat-sahabat yang hadir hari ini masih muda-muda, ya. Yang paling muda usia berapa ini? Kelahiran tahun berapa? Ibu Ketua, Ibu Rizka, kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? 81, Masya. Berapa? 91, Masya Allah, mudah sekali ya. Ada yang 92, ada lagi yang di bawahnya 92? 8 bulan, oh sama 8 bulan, saya 86 75, Masya Allah, ini senior kita, harus kita hormati dan muliakan. Siap ketua. Kemudian jadi kita 70-an ada satu orang, 80-an rata-rata, 90-an 2 orang ya. Masya Allah, masih muda semua, dimana jiwa muda itu adalah bergelora, menggelora, memiliki banyak tumuhat, keinginan-keinginan, cita-cita, planning-planning yang luar biasa. Maka kita tumbuhkan dalam jiwa muda kita ini syabun nasya'a fi ibadatillahi wahdah, yakni jiwa seorang pemuda, wanita soleha, musliha yang tumbuh dalam kecintaannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu muta'alliq bil masajid. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya bergantung kepada masjid. Ini bukan hanya laki-laki, walaupun dalam hadis nasnya berbunyi, teksnya berbunyi rajul, laki-laki. Nah, tapi mama yang tidak ada bijinya. Oh, yang tidak ada bijinya. Masya Allah. Ahmad tuhibbul bitis. Ini enggak ada bijinya. Oh, syukran, hala ya. Cuma 1 bijinya. Iya, cuma 1 bijinya. La baksa. Ya. Jadi yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, dan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki ataupun perempuan yang hatinya ini terpaut dengan masjid. Bukan berarti para ulama mengatakan bukan berarti kemudian dia tinggal di masjid terus, bukan. Akan tetapi kecintaannya kepada masjid, yakni masjid adalah tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah Ta'ala. Di masjid ini ia memakmurkan, baik di masjid kompleknya ataupun bahkan mendirikan masjid, membuat wakaf tanah dan membangun masjid, kemudian memakmurkannya,
kemudian memfasilitasinya dan juga aktif untuk beribadah dan juga baik ibadah mahdhah seperti sholat berjamaah maupun ibadah ghairu mahdhah seperti mengadakan majelis ilmu, kajian-kajian seperti ini atau lainnya, sehingga ia akan mendapatkan dhillun fi dhillillah yauma la dhilla illa dhillu. Kemudian yang keempat adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai, yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini adalah terpancar dari sahabat-sahabat Fifi Zubaidi semuanya, Masya Allah, terlihat dari kolam renang. lakin inta bikailata kok idhab ilahunak ijlis. Nah, yang mana dua orang ini min huna Ahmad, min huna laisa min huna ya. Nah, itu sama Bunda. yakni dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terpancar dari wajah-wajah sahabatku sekalian yang hadir pada hari ini rasa sayang, hormat, mawaddah, rahmah, cinta kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, sehingga Allah Ta'ala mudahkan untuk hadir di majelis pada hari ini untuk sama-sama kita bermajelis ilmu, bermuwajahah, menyambung tali silaturahim. Karena ini menunjukkan bahwasannya sidqi qulubi sahibihi. Dalam bahasa Arab yang namanya sahabat atau best friend itu bahasa Arabnya sodaqotun. Ya, beda satu huruf saja dengan sodaqoh. Sodaqoh itu sodal kof tak marbuto, artinya sedekah yang kita keluarkan ya. Sedangkan persahabatan sodaqotun, beda satu huruf saja, setelah dal ada alif panjang. Artinya persahabatan. Sedangkan teman atau sahabat bahasa Arabnya sodiqun, teman. Jadi ini berasal dari asal kata yang sama, sodal kof, sodaqoh. Ini menunjukkan as-sodiq yasduq fi sodiqihi, bahwasannya seorang teman, seorang sahabat, dia jujur kepada temannya. Dia senantiasa berkata tutur lembut, dia berkata apa adanya, tidak manipulatif. Itulah namanya sodaqoh, persahabatan. Naam, alhamdulillah. Do'ahuna halas. Yang mana kemudian sodaqoh ini, naam, undur min hunaka minaz zujajah. Min hunaka. Sama Bunda. Ya. Jadi sodaqoh ini adalah persahabatan yang menunjukkan sidqi, menunjukkan baik hati pemiliknya, menunjukkan kejujuran dan keikhlasan teman atau sahabat yang kita pilih. Maka akar katanya sama, sodalqoh, sodaqoh sama dengan sodaqoh, sama dengan sidqi, kejujuran, sama dengan sodiqun, teman. Inilah sodaqoh yang mudah-mudahan persahabatan kita ini bukan hanya di dunia tapi juga di akhiratnya. Jama'ani Allah wa iyyakunna jami'an fil firdaus al-a'la. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita semua bukan hanya di dunia tapi juga di surga level tertinggi al-firdaus al-a'la. Amin Allahumma amin. Sampai jam berapa saya diberi waktu? Ibu Ketua, sampai jam berapa Bu Ketua? sebelum maghrib. Oke, berarti oh ya, oke. Insya Allah. Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Janganlah kemudian seseorang itu untuk melihat kredibilitas atau kualitas seseorang, jangan tanya jauh-jauh, tapi kita tanya pada bestinya. Kita lihat pada temannya, dia berteman dengan siapa? Fas'al qarinahu. Cross check, cek dan recheck pada temannya, pada komunitasnya, pada
nama persahabatannya. Kenapa? Fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Karena seorang teman itu akan sama atau minimal dia akan mengikuti temannya dari segi kegiatan, dari segi kemudian amalan-amalan, dari segi watak, bahkan cara berpakaian, dalam bersikap menghadapi atau melihat sebuah berita itu akan mempengaruhi kepada sikap kita. Maka benarlah nasihat dari Imam Syafi'i, kalau kita mau meng-cross check, menilai kredibilitas seseorang, maka kita cross check kepada sahabatnya, temannya, ataupun bestinya. Begitu juga kelak nanti kalau kita akan mantu, kita punya anak. Misalnya ada yang datang melamar anak kita, mengkhitbah anak kita cross check. Pergaulannya seperti apa? Temannya yang mana? Kita akan tanya pada temannya, Dek, si Fulan ini bagaimana orangnya? Tentu tidak mungkin kita tanya langsung, kau itu seperti apa sih orangnya? Tidak mungkin kita mentazkiyah diri kita sendiri. Pasti yang mentazkiyah kita adalah orang lain yang melihat kita, yang menilai kita, yang kemudian bisa mereview kita seperti apa, itu adalah orang lain. Dan sahabat, teman kita, itu adalah cerminan dari diri kita. Maka dari itu, kita mewanti-wanti semuanya kepada diri kita sendiri, pasangan kita juga terkadang suami juga, pasangan kita terkadang bukan salah pilih teman ya, tidak mendapatkan teman yang tepat ya. Nah, maka teman besti terbaik kita untuk saat ini yang pertama adalah pasangan hidup kita yang sudah kita pilih, yang mana kalau kita cerita atau curhat apa itu nggak akan pernah bocor. Karena apa? Kadang suami belum tentu mendengar, ya nggak? Ternyata sudah tidur, ya. Jadi nggak akan pernah bocor kalau kita curhat ke suami, ya. Besti kita yang pertama adalah suami. Dan istri ini juga memberikan efek yang sangat besar kepada besti kita. Bagaimana laki-laki, itu bagaimana istrinya. Betul enggak? Betul. Karena walaupun suami adalah pemimpin, dia akan mendengar bisikan-bisikan istri, itu akan mendengar. Pasti. Bahkan itu diabadikan dalam Al-Quran. Bisikan-bisikan istri yang dituruti oleh para suami. Dari mana? Yang pertama adalah bisikan Asia bintu Muzahim, istri dari raja yang zalim Fir'aun. Ketika ia mengatakan dan diabadikan dalam Al-Quran, la taqtulu asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Ketika Fir'aun mengumumkan bahwa dia akan membunuh setiap bayi yang baru lahir, bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel, berdasarkan mimpi yang ia alami, sehingga dia ketakutan akan ada yang meruntuhkan kekuasaan dan keagungannya, maka ia memutuskan memberikan dekret titah untuk membunuh setiap bayi yang lahir. Tapi ternyata takdir mendatangi istananya. Sang bayi kecil Musa alaihissalam, ibundahnya masukkan ke dalam sebuah peti dan dihanyutkan di aliran sungai Nil yang mana melewati istana dari Fir'aun, di mana pada itu Asia beserta dayang-dayangnya sedang beristirahat, berleha-leha untuk menikmati pemandangan sungai Nil. Kemudian ia mengambil bayi yang baru lahir yang ada di peti tersebut dan ia bawa ke istana dengan memberikan bisikan ke suaminya apa? La taqtulu. Pengecualian wahai suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Apa? Asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Bisa jadi bayi ini memberikan kita banyak manfaat. Manfaat diantaranya mungkin bisa mendatangkan rezeki, manfaat berupa didakwai dan seterusnya, atau kita jadikan bayi ini adalah anak angkat. Maka bisikan-bisikan istri itu didengar sama suami. Suami sebagai besti kita yang pertama, kita bisiki yang bagus-bagus, kita pengaruhi yang bagus-bagus memang, ya.
Karena suami itu nurut kok sama apa yang disampaikan oleh istri pada dasarnya. Misalnya dalam hal kecil aja, misalnya kalau kita mau berkunjung ke dokter SPOG ya, spesialis obgyn, misalnya sedang hamil, itu suami kan manut-manut aja. Saya mau ke dokter ini, siap. Pokoknya suami antar, sudah. Dan kata-kata itu pun saya dapat dari mulut laki-laki juga, dari kalangan kaum Adam. Kita laki-laki itu kan opo jare sing wedok, kalau orang Jawa bilang manut, iya. Jadi laki-laki yang bilang ke saya ini juga, ya, kalau masih keluarga suami saya, kita laki-laki itu ikut apa yang dibilang perempuan, apa kata istri kita. Dia mau periksa ke dokter yang rumahnya di Kediri, ternyata dia periksa ke dokter obgyn itu di Surabaya, itu perjalanan 3-4 jam, tergantung kemacetan. Nurut, manut, karena itu. Jadi kita itu tadi yang di Al-Quran ini, tadi yang kehidupan nyata ya, laki-laki yang maksudnya di era kita sekarang ini, laki-laki pun menyatakan seperti itu. Apa kata besti saya, apa kata istri saya, dia akan manut. Sehingga kita bisikkan yang baik-baik. Ayo kita bantu misalnya keluarga kita yang kurang mampu. Itu suami akan ini kok. Ini sudah saya serahkan kepada ibu, saya serahkan kepada mama. Dia akan ngikut aja apa yang kita bilang. Maka kita bisikkan yang baik-baik besti kita ini. Kemudian juga besti ya, yang diabadikan juga di dalam tinta sejarah emas peradaban Islam, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, besti terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendapatkan amanah berat di pundak beliau, wahyu pertama kali diturunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang dirasa Rasulullah lebih dari ditimpahkan gunung Uhud di pundak beliau, saking beratnya amanah risalah kenabian ini. Akan tetapi di samping beliau ada sosok besti, istri yang luar biasa, best ukhti yang Masya Allah, best istri yang Masya Allah. Kemudian mengatakan, menghibur Rasulullah SAW, kalla innallaha la yukhzika. Sungguh wahai kekasihku, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyulitkan dan menghinakanmu. Karena apa? Innaka tahmilul kalla. Engkau wahai suamiku, engkau selalu membantu orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang menghadapi kesulitan engkau bantu. Innaka la tahmilul kalla. Kemudian engkau juga senantiasa menolong orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir dan miskin. Sungguh wallahi la yukhzikallah. Allah Ta'ala tidak akan menyulitkanmu, Allah Ta'ala tidak akan membebankanmu, wahai suamiku tercinta. Ini diantara contoh-contoh besti yang diabadikan dalam sejarah Al-Quran, baik sejarah Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana besti itu surga neraka katut. Surga kita akan ikut kepada besti kita, begitu juga neraka. Kalau kita ditarik ke neraka, ikut juga ke neraka. Maka tadi al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Seorang teman yang saling besti, saling bersahabat di dunia, dia akan bermusuhan di akhirat kecuali orang-orang yang bertakwa. Manakala pertemanan di dunia ini temannya mengajak kepada kemaksiatan, oke, enggak enak saya bilang, itu saya bilang enggak, itu enggak enak. Karena ini teman baik sekali, kita makan dia yang bayar, kita jalan tidak ada mie keluar, semua dia keluar bensin, dia yang bayar, kita makan semuanya. Bahkan dia traktir saya. Jadi saya tidak enak kalau bilang itu tidak boleh, itu tidak benar. Maka dibiarkan saja temannya, bestinya melakukan kemaksiatan yang melanggar aturan Allah dan juga Rasulnya. Itulah muwasafa atau sifat besti yang kemudian saling bermusuhan di akhirat.
tapi besti yang saling mengingatkan dalam ketaatan, besti yang kemudian menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-muttaqun yang kemudian bukan hanya besti di dunia tapi juga besti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Kemudian kelompok selanjutnya yang kelima adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, perlindungan dari Allah Ta'ala adalah seorang laki-laki yang dia digoda oleh wanita yang cantik, jelita, punya kedudukan, punya jabatan, tapi ia menjawab, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekarang kita dapati di medsos kejadian-kejadian viral. Ada yang namanya istilah sekarang itu, kalau dulu istilahnya bukan itu ya, sekarang istilahnya POPELAKOR. Ya. Ya. Jadi di luar itu godaan luar biasa buat para laki-laki baik yang jomblo maupun sudah beristri. Bagaimana seorang wanita bahkan menyodorkan dirinya, mau membuka pakaiannya untuk kemudian menarik laki-laki orang ataupun laki-laki jomblo. Maka kalau dia adalah muttaqin, dia adalah takut kepada Allah, dia akan mengatakan inni akhafullah. Dia akan bisa untuk melayani gombalan wanita di luar, atau sebaliknya perempuan yang digoda laki-laki di luar, dia akan bisa melayani atau meresponnya. Tapi dia apa? Dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adzallahullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma yunfiku shimaluhu. Adalah seseorang yang kemudian dia berinfak, bersedekah di jalan Allah sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui kalau tangan kanannya sudah memberi. Adakah kalau tangan kita memberi, tangan kiri kita tidak tahu? Ada enggak? Pasti tahu. Tapi ini adalah bahasa kiasan yang sangat luar biasa dalam sabda Nabi yang mengatakan seorang laki-laki yang berinfak tangan kanannya sampai tangan kirinya ini tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwasannya saking luar biasanya shadaqatus sir, atau amalan sedekah yang tidak diekspos, sehingga Allah Ta'ala berikan hak VVIP, yakni naungan dari Allah Subhanahu wa taala fi yaumin la dhilla illa dhillu. Mudah-mudahan kita semua mau bersedekah terang-terangan, bersedekah sembunyi-sembunyi, semuanya baik kita niat karena Allah, lillah, li ajlillah, karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu diekspos, tersembunyi ataupun terang-terangan. Mungkin ada beberapa yang harus diekspos untuk tujuan kita jaga niat agar memotivasi yang lainnya misalnya. Sehingga ini memberikan dampak yang positif buat kehidupan akhirat kelak kita. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang ketika menyendiri sendiri, baik di ujung hari atau di malam hari, dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainahu, sampai kemudian air matanya jatuh karena ia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mungkin sepersekian menit atau detik di antara hari-hari yang kita lewati ini, ada air mata taubat yang keluar dari pelupuk mata kita, sambil bermuhasabah, mohon ampunan atas kemaksiatan, kelalaian, kekhilafan yang kita lakukan selama hidup ini.
baik selama 1 kali 24 jam atau hari-hari yang lalu, sehingga hal ini menjadi tameng kita di akhirat, menjadi payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah taala untuk menggapai masuk surga Firdaus al-A'la dari jalan manapun, min ayyi abwabin syi'ti, dari jalan manapun yang kita inginkan, yang kita kehendaki, bisa juga dari jalur perbestian yang mana kita bersahabat karena Allah, bersatu berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menjadi berbuah amal dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah taala memberikan pahala yang tiada terkira dan memasukkan kita dalam surga Firdaus al-A'la dengan rahmat dan ridho dari Allah taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kurang dan lebih, kurang dari minni wa minasyaitan, fadl minallahi subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMC-nya